Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita buat lumpia kering coklat lumer. Cukup 2 bahan utama. Hasilnya renyah banget, bisa untuk ide jualan ya. Sekarang kita siapkan 500 gram kulit lumpia atau sekitar 55 lembar. Pisahkan lembaran kulit lumpia dengan hati-hati. Ada kalanya kulit lumpia gampang sobek ketika dipisahkan seperti ini. Nah, hasil kulit lumpia setelah dipisah-pisahkan, selanjutnya ambil 1 lembar kulit lumpia, lalu olesi dengan lem terigu pada bagian ujungnya saja. Lem terigu tidak terlalu kental, terbuat dari 3 sendok makan penuh tepung terigu, lalu ditambahkan 100 ml air. Masukkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, lem terigu sudah siap untuk digunakan. Gulung kulit lumpia sambil ditekan-tekan biar hasil gulungannya kecil. Gulung terus sampai ke ujung. Nah, hasil gulungannya kecil dan padat. Untuk lemnya sekitar 1/3 bagian kulit lumpia. Pastikan ditekan ya, biar tidak ambyar saat dipotong nanti. Kemudian potong serong gulungan kulit lumpia dengan bantuan gunting. Untuk ketebalannya sesuaikan selera, ini sekitar 1–1,5 cm. Hasilnya banyak banget, sekitar 1 nampan. Kemudian goreng gulungan kulit lumpia dalam minyak panas, api sedang. Biarkan terlebih dahulu, jangan diaduk. Kalau sudah agak kaku, baru dibolak-balik ya. Lanjut goreng sampai berubah warna menjadi kecoklatan dan kering. Kemudian angkat kulit lumpia yang sudah kering dari wajan dan tiriskan. Saya gorengnya ini jadi 3 sesi. Selanjutnya siapkan 250 gram glaze coklat. Ini harganya 8.500. Langsung taruh di atas lumpia yang sudah kering. Bisa juga pakai coklat batang, tapi gampang padat ya nanti kalau dingin. Aduk-aduk kedua bahan sampai tercampur. Se-crispy ini ya suaranya. Lumpia kering sudah terlapisi dengan glaze coklat. Siap untuk dikemas. Nah, sebelum dikemas, yuk mari kita coba dulu. Bismillah. Enak, kriuk, nyoklat, manis dan gurih ya rasanya. Nah, ini saya kemas dengan plastik pouch ukuran 12 x 20 cm. Untuk memasukkan lumpia, saya gunakan gelas plastik bekas sebagai corongnya. Biar plastiknya itu tetap bersih dan tidak belepotan terkena coklat. Satu pouch ini beratnya 160 gram. Ini pouch besar. Nah, untuk pouch besar hasil jadinya itu 5 pouch aja. Beratnya 160 gram. Kalau pouch kecil ukuran 9 x 15 cm jadi 9 pouch. Nah, modal bahan satu resep ini habis 22.000. Yang besar bisa dijual harga 10.000, yang kecil bisa dijual harga 5.000. Oke, langsung aja cobain di rumah ya. Oke, selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini saya membuat pisang karamel crispy menggunakan kulit lumpia. Resep ini pasti jadi dan pastinya tuh enak, crispy, manis karamel. Oke, sekarang siapkan
40 lembar kulit lumpia, pisah-pisahkan lembarannya ya. Kemudian 1 cengkeh pisang, untuk jenisnya gunakan kepok atau raja, isi 20 buah. Kemudian kupas pisang. Lalu belah pisang menjadi 4 bagian memanjang. Nah, ini isian pisang sudah siap. Nah, bahan selanjutnya ada 150 gram gula pasir, 75 gram gula aren. Kalau nggak ada bisa ganti gula pasir semua. Lalu untuk lem terigunya di sini ada 3 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 50 sampai 70 ml air. Aduk sampai mengental ya. Sekarang siapkan 1 lembar kulit lumpia. Letakkan 2 potong pisang pada bagian tengah kulit lumpia. Lalu beri setengah sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh gula aren. Taruh di sepanjang pisang. Lalu beri lem terigu pada bagian pinggiran kulit lumpia. Gulung kulit lumpia menutupi isian sambil agak dipadatkan ya. Tekan-tekan bagian ujungnya biar rapat. Lakukan langkah ini sampai bahan isian habis. Untuk gulanya bisa dibanyakin, jadi sesuai selera saja. Sebaiknya bikin gulungan begini langsung digoreng ya. Soalnya saya pernah ngide ditinggal di lemari es semalam, jadi basah kulitnya. Nah, jadinya basah kan ya, jadi harus fresh, langsung goreng. Tapi ya ini bisa lanjut digoreng, tidak mubazir jadinya. Goreng dalam minyak panas, api sedang, cenderung kecil. Jangan dibolak-balik, tunggu hingga mengeras ya. Saat digoreng, isian gulanya bakal keluar-keluar dan berkaramel seperti ini. Jika ingin lebih berkaramel, saat setengah matang begini, tambahkan sisa campuran gula aren dan gula pasir. Ini saya tambahkan cukup setengah sendok makan saja. Lalu goreng kembali sampai kering dan gula menjadi karamel. Kalau sudah kering, angkat pisang karamel dari wajan dan tiriskan. Nah, sisa minyaknya itu bisa buat goreng lagi ya. Pisang karamel crispy sudah siap untuk disajikan. Karamelnya banyak menyelimuti kulit lumpia. Sangat menggiurkan bukan? Yuk mari kita coba. Bismillah. Crispy banget ya. Dengarkan kriuknya. Nah, ini cocok banget buat cemilan di rumah. Bisa juga buat ide jualan ya. Oke, selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membuat lumpia telur yang gurih, enak, dan crispy. Cara buatnya sederhana, pastinya gampang dipraktekkan di rumah ya. Oke, sekarang kita siapkan bahan-bahannya dulu. Nah, di sini ada 1 buah bawang bombay. Belah, kemudian potong-potong dadu ya. Kemudian 3 siung bawang putih, geprek, dan cincang kasar. Sisihkan, lalu siapkan 5 batang daun bawang. Pisah jadi 2 bagian, hijau dan putih. Potong kasar bagian putih.
Bagian daun bawang hijau sama saja dipotong kasar, cuma nanti dimasukkan paling akhir. Lalu di sini ada 4 buah sosis ayam, belah 4 memanjang, lalu potong kecil-kecil. Sesuai selera saja sih ya bentuk potongannya. Lalu ada 4 butir telur, kocok lepas sampai tercampur rata. Nah, semua bahan isian sudah siap. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya dengan api sedang. Tumis bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicincang. Lalu masukkan irisan sosis dan daun bawang bagian putih. Tumis sampai sosisnya itu agak kering. Lalu masukkan kocokan telur. Orak-arik telur perlahan. Kalau teksturnya udah padat, masak bersama dengan bahan lainnya. Sekarang kita kasih bumbu. Di sini ada 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tahap akhir, masukkan daun bawang, kemudian tumis sebentar ya. Bahan isian lumpia telur sudah jadi, sisihkan dan biarkan dingin. Selanjutnya siapkan 30 lembar kulit lumpia, pisah-pisahkan lembarannya. Lalu lem terigu yang terbuat dari 2 sendok makan tepung terigu dilarutkan air. Sekarang ambil 1 lembar kulit lumpia, isi dengan 1 sendok makan isian telur. Bisa dibentuk lumpia biasa kotak atau segitiga seperti di video ya. Beri lem terigu di sepanjang sisa kulit lumpia. Kemudian lipat kembali menjadi bentuk segitiga. Hasil jadinya sekitar 22 buah. Goreng lumpia telur dalam minyak panas. Gunakan api sedang ya. Balik lumpia, goreng kembali hingga kedua sisi kering dan kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, angkat dari wajan dan tiriskan. Lumpia telur sudah siap untuk dinikmati. Udah kelihatan enak banget ya. Teksturnya kriuk bagian luarnya. Yuk sekarang kita coba. Bismillah. Rasanya enak, gurih dan kriuk. Bisa juga dicocol dengan saus pedas, jadi lebih mantep ya. Dijamin cemilan ini laris saking enaknya. Kalau buat jualan juga cocok ya. Oke, selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Video hari ini kita akan membuat martabak tahu yang renyah, gurih, bisa dibuat stok makanan frozen ya. Jadi kalau mau nyemil tinggal goreng. Oke, simak bahan-bahannya. Di sini ada kulit pangsit ukuran 20 cm, 1 buah tahu ukuran besar, 2 batang daun bawang, 2 butir telur, 4 siung bawang putih, 2 siung bawang merah. Untuk bumbunya serba 1/4 sendok teh ya. Ada garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan lada bubuk. Oke, bahan udah siap. Sekarang potong-potong bawang putih dan bawang merah,
kemudian haluskan. Bisa juga dicincang kasar. Kemudian potong-potong daun bawang. Nah, di sini saya tambahkan 4 slice beef burger. Ini optional ya, bisa juga diganti dengan sosis. Nah, potong kotak-kotak kecil seperti ini seukuran daun bawang. Selanjutnya, hancurkan tahu dengan garpu sampai halus seperti ini ya. Lalu tambahkan 2 butir telur. Tambahkan bumbu, garam, penyedap, lada, dan gula. Takarannya serba 1/4 sendok teh. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah siap. Biar irisan tahu lebih awet dan bisa di frozen, kita masak dulu tahunya ya. Panaskan sekitar 3 sendok makan minyak. Tumis bawang merah dan putih yang sudah dihaluskan. Tumis sampai layu dan harum. Setelah itu, masukkan campuran tahu dan telur. Tumis sampai kadar airnya ini hilang. Nah, ini sudah cukup, jangan terlalu kering. Kemudian masukkan irisan daun bawang dan sosis. Matikan api kompor, aduk semua bahan hingga tercampur rata. Jangan lupa untuk tes rasa ya, jika rasanya kurang gurih bisa ditambah. Sekarang kita akan membentuknya. Pisahkan lembaran kulit lumpia. Ambil 1 sendok adonan tahu, taruh di bagian tengah kulit. Lipat tahu bentuk amplop menutupi isian. Kunci dengan olesan lem terigu yang terbuat dari campuran air dan tepung terigu. Nah, biar tidak gampang bocor saat digoreng, lapisi kembali dengan selembar kulit lumpia. Lakukan hal yang sama, beri olesan lem terigu, rekatkan ujung-ujungnya. Jadilah satu martabak tahu yang siap untuk digoreng. Sudah dibentuk semua. Sekarang bisa disimpan sebagai stok makanan frozen. Siapkan kotak atau wadah yang ada tutupnya. Tata martabak. Untuk menumpuk martabak, lapisi dengan plastik terlebih dahulu. Untuk menghindari martabaknya menempel satu sama lain ya. Ini hasilnya 12 buah. Kemudian tutup wadah. Martabak frozen bisa awet sampai 1 minggu. Selebihnya belum coba sih. Untuk penyajiannya, goreng martabak dalam minyak panas dengan api sedang. Jika bagian bawah sudah kecoklatan, balik ya agar matangnya itu merata. Nah, ini sudah matang dan kecoklatan. Angkat martabak dari teflon dan tiriskan. Nikmati martabak tahu selagi hangat ya. Selain masih kriuk, ada sensasi hangatnya yang bikin gorengan ini semakin enak. Teksturnya ini kriuk di luar dan lembut di dalam. Rasanya enak dan gurih, gak cukup satu untuk makan ini. Cocok banget dinikmati bersama dengan saus sambal. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.
Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat kebab Jawa yang enak dan sehat. Konsepnya kebab tapi pakai bahan lokal. Bahan-bahannya mudah dan murah. Bisa buat ide jualan ya. Oke, sekarang kita siapkan 10 lembar kulit lumpia. Ini ukuran 20 cm ya. Kemudian 12 buah sosis ayam merah, untuk mereknya bebas. Ada 2 butir telur ayam, 1 buah timun, ini optional, gak pakai juga gak apa-apa. 250 gram selada, cuci bersih. Dan 150 gram saus pedas, 100 gram mayones, bisa ditambah saus lain sesuai selera kalian. Langkah yang pertama, pecahkan 2 butir telur, tambahkan 1/4 sendok teh garam dan kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 50 ml air biar lebih encer ya. Aduk-aduk sampai rata. Siapkan bahan lainnya. Potong-potong daun selada agar nanti mengambilnya itu mudah. Lalu kupas timun, belah jadi 2 bagian, buang bagian isian dan iris-iris tipis memanjang seperti ini. Untuk sosisnya, buang lapisan plastiknya, kemudian potong sosis menjadi 8 bagian memanjang. Untuk potongannya sesuai selera saja sih ya. Hasil potongannya seperti ini. Kemudian siapkan teflon, lelehkan 1 sendok makan margarin. Kita akan menumis sosis dulu biar kering dan matang. Masukkan irisan sosis. Masak sosis dengan api sedang cenderung kecil. Kalau sosis sudah kering, bisa diangkat dari teflon dan sisihkan. Pisah-pisahkan kulit lumpia seperti ini. Sekarang siapkan teflon, olesi dengan margarin secukupnya. Beri 1 lembar kulit lumpia. Tuang 1 sendok sayur adonan telur, kemudian ratakan ke seluruh permukaan kulit lumpia. Masak hingga agak kering, kemudian balik kulit lumpia. Biar matangnya kulit merata ya. Sambil menunggu, beri isian kebab Jawa. Yang pertama, irisan selada secukupnya. Irisan sosis yang sudah matang sekitar 12 potong. Irisan timun, cukup 3 iris saja biar ada tekstur kriuknya. Lalu beri saus pedas di sepanjang isian. Tambahkan mayones. Isian sudah siap, lipat kulit lumpia ke tengah menutupi isian. 1 kebab Jawa sudah jadi. Silahkan buat lagi sebanyak yang kalian inginkan. Semudah ini ya buatnya. 1 resep bahan di video ini menghasilkan 10 gulung kebab Jawa. Untuk bungkus kebab, gunakan kertas minyak atau kertas baking paper. Kemudian gulung-gulung dan rapikan bagian ujungnya dengan memasukkan ke dalam. Bahan modal 1 resep ini habis 37.500. 1 porsi kebab Jawa bisa dijual dengan harga Rp5.000. Kebab Jawa sudah siap untuk dinikmati. Enak sekali. Rasanya gak kalah sama kebab yang normal ya. Rasanya gurih dan sausnya cocok banget sama isiannya. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membuat cemilan martabak telur pakai kulit lumpia. Simple dan enak. Simak videonya sampai selesai ya.
Bahannya di sini ada setengah buah bawang bombay, iris dadu, 7 siung bawang putih, cincang, 4 butir telur, 4 buah daun bawang, iris tipis. Untuk bumbunya di sini ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Pecahkan telur dalam mangkok. Kocok lepas telur sampai rata. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Panaskan 5 sendok makan minyak goreng. Masukkan irisan bawang putih dan bawang bombay. Masak sampai agak layu dan wangi. Setelah itu masukkan kocokan telur. Orak-arik telur bersama dengan bawang tumis tadi ya. Kemudian masak cukup sampai setengah matang saja. Selanjutnya matikan api kompor. Masukkan bumbu garam, kaldu, dan lada bubuk yang telah kita siapkan tadi. Tambahkan irisan daun bawang. Aduk-aduk sampai rata. Ini posisi api kompornya sudah mati ya. Selanjutnya pindahkan isian telur ke wadah lain. Nah, sisihkan isian, siapkan bahan lainnya. Di sini ada kulit lumpia secukupnya, sudah dipisah-pisah tiap lembarnya. Untuk bahan perekat martabak, siapkan 1 sendok makan tepung terigu dan air secukupnya. Aduk-aduk sampai rata dan menjadi lem terigu. Semua bahan sudah siap, selanjutnya membentuk menjadi martabak. Letakkan 1 lembar kulit lumpia. Beri isian telur sebanyak 1 sendok makan. Tutup kulit lumpia menutupi isian telur. Beri bagian ujung-ujungnya dengan lem terigu. Kemudian lipat kedua ujung ke bagian tengah. Pastikan isiannya tertutup ya. Nah, ini sudah terbentuk satu, sisihkan. Lanjutkan membuat martabak mini sampai bahan isian habis. Hasil jadinya 16 buah, yang satu udah saya goreng. Siapkan minyak goreng yang sudah panas, masukkan martabak mini. Balik martabak jika bagian bawahnya sudah kekuningan. Nah, masak sampai matang dan kedua sisinya ini kering. Kemudian angkat dan tiriskan. Agar sisa minyak yang tertinggal di martabak itu turun, bisa diberdirikan ya saat meniriskannya. Bawahnya dikasih tisu biar lebih cepat menyerap minyak. Nah, martabak telur mini sudah siap untuk disajikan bersama dengan saus sambal favorit kalian. Tekstur luarnya garing, renyah, kriuk, dalamnya lembut isian telur. Mantep banget ya.
Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.